Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. KPK menyampaikan pernyataan resmi terkait status tersangka Ketua KPK Firly Bahuri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan KPK menghormati proses hukum yang berlangsung. Berikut pernyataan selengkapnya. Menyikapi pemberitaan media tentang penetapan Bapak Firly Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2023. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK, menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan, dan juga KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi seperti pengawalan pada penyelenggaraan pemilu, program aksi pencegahan dalam Stranas KPK, program koordinasi dan supervisi, pendidikan anti korupsi, dan lain-lainnya. Tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, KPK juga akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, baik pemerintah pusat maupun di daerah, serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, terima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK selama ini, dan kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kerja-kerja KPK secara transparan kepada publik. Setelah sempat panik karena sudah 11 hari tanpa kontak dengan 3 relawannya di Gaza, Lembaga Kemanusiaan Mercy berhasil menghubungi para relawan yang mengabarkan mereka dalam keadaan selamat dan telah tiba di Rafah, Gaza Selatan, dekat perbatasan dengan Mesir. Kabar gembira ini bersamaan dengan tercapainya kesepakatan gencatan senjata selama 4 hari antara Israel dan kelompok militan Hamas. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Ketua Presidium Mercy Dr. Sarbini Abdul Murad tampak lega karena sudah bisa berkomunikasi dengan relawan Indonesia yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak. Itu bahwa Reza sekarang dan teman-teman sudah berada di Rafah di Gaza Selatan. Sekarang mereka itu lagi mengungsi di sekolahnya. Sebuah sekolah di samping Rumah Sakit Eropa. Sebelumnya pihak Mercy telah mengirim surat terbuka untuk meminta Presiden Biden mengupayakan gencatan senjata yang mencegah konflik semakin memburuk. Menanggapi surat tersebut, kepada VOA juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby menjelaskan kembali kebijakan Amerika dalam menyikapi perang di Gaza. President Biden has made it clear that we're going to continue to support Israel as they conduct these operations against Hamas. They have a right and a responsibility to do that. No nation should have to suffer the attacks that they suffered on October 7th, and we're going to continue to stand with Israel, and we're going to do so in a steadfast way. At the same time, we're going to continue to urge Israel to be as careful and deliberate and cautious in their targeting and in their operations as possible so that an impact on civilian life can be minimized. Menurut PBB, Rumah Sakit Indonesia masih dikepung pasukan dan tank-tank Israel, dan pertempuran dengan kelompok bersenjata dilaporkan terjadi di sekitarnya. Sementara pasien dan pengungsi internal yang terperangkap berhasil dievakuasi. Kabar yang diterima Mercy mengenai kondisi relawan Indonesia itu bersamaan dengan tercapainya kesepakatan gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas
Kedua pihak sepakat menghentikan pertempuran selama 4 hari untuk memfasilitasi pembebasan 50 sandera yang ditahan di Gaza. Sebagai imbalan, pembebasan 150 warga Palestina yang dipenjara di Israel dan masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dalam pernyataan tertulis dari Gedung Putih, Presiden Joe Biden berterima kasih kepada Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dari Qatar dan Presiden Abdel Fattah El-Sisi dari Mesir atas kepemimpinan penting dan kemitraan mereka dalam mencapai kesepakatan ini. Biden juga memberi penghargaan pada komitmen Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan kesepakatan itu terlaksana dan memastikan tersedianya bantuan kemanusiaan tambahan untuk meringankan penderitaan warga sipil Palestina di Gaza. Namun menurut kalangan lembaga medis dan kemanusiaan, gencatan senjata selama 4 hari tidaklah cukup. For medical organization, 4 days of pause, sorry, but it's band-aid, it's not healthcare. It's 4 days of band-aid. You can't follow the treatment. You can do nothing. I mean, this is not humanitarian access. It's a joke. And access is very much depending, first of all, on security. So again, we call for a sustained ceasefire in order to have security for our people to be able to move on the ground and for the civilians to be able to reach the humanitarian aid that is being delivered. Dalam sebuah pernyataan, Israel mengatakan gencatan senjata akan diperpanjang 1 hari untuk setiap tambahan 10 sandera yang dibebaskan Hamas. Dari Washington DC, Yuni Salim dan Hafiz Sahadeva dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.